Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. وبعد، kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita bicara tentang diangkatnya ilmu, wafatnya para ulama, kaitannya dengan kebenaran dan kesesatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbiduhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa fihi 'alimun ittakhaduhu ru'asa'a juhalan fastaftawhum fadallu wa adallu. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat, tidaklah menghilangkan ilmu, langsung mencabutnya dari pikiran, dari otak atau akal para ulama, orang-orang yang punya ilmu. Tidak mencabutnya secara langsung, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan, mencabut ilmu adalah dengan wafatnya para ulama. Semakin hari banyak ulama yang wafat, yang meninggal. Sementara itu penggantinya banyak yang tidak sama dengan yang digantinya. Untuk mengganti para ulama-ulama yang betul-betul ulama, yang mumpuni, yang ahli, di mana ulama ini pada masa lalu memiliki disiplin multidisiplin. Ulama masa lalu menguasai berbagai macam disiplin ilmu, ilmu bahasa, ilmu tafsir, ulumul Quran, bermacam-macam ilmu dikuasai. Kita kenal Ibnu Rushd, kita kenal Avicenna atau Ibnu Sina. Beliau multidisiplin ilmu yang dikuasai. Belakangan ulama dikuasai ilmu tertentu. Itulah cerminan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu. Setelah Allah mengangkat ilmu dengan wafatnya para ulama, maka orang-orang mengangkat pemimpin. Yang dimaksud pemimpin di sini adalah pemimpin spiritual. Yang ulama itu, yang kemudian yang ulama mereka panggil ustadz, mereka panggil kiai, yang sebetulnya kapasitas ilmunya tidak ada. Mereka tidak punya keahlian untuk bisa disebut sebagai seorang ulama. Apa jadinya ketika hal ini terjadi? Maka ketika mereka ditanya tentang masalah agama dan tidak menguasainya, mereka menjawab dan jawaban itu salah. Ketika jawaban itu salah, maka Rasulullah katakan bahwa pemimpin yang seperti ini mereka sesat, dan tidak hanya sesat tetapi menyesatkan.
fadallu wa adallu. Dari hadis ini yang pertama bisa kita tarik kesimpulan bahwa para ulama, terutama MUI, adalah sebagai sebuah lembaga yang punya kewenangan untuk menentukan sesat atau tidak sesatnya suatu kelompok atau perorangan di dalam memahami agama. Karena dengan demikian maka apa yang ditetapkan oleh MUI itu menjadi patokan di dalam berdakwah, di mana para dai akan mengajak kepada umat dalam hal kebenaran dan kebaikan dan menjauhi kesesatan. Jika tidak dijelaskan oleh MUI, maka masalahnya menjadi kabur mana yang sesat dan mana yang tidak sesat. Yang kedua, bisa disimpulkan dari hadis itu bahwa ada sesat, ada tidak sesat. Kesesatan dan kebenaran tentu adalah bersumber dari pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, di dalam memahami Al-Quran, tentu ada yang memahaminya secara benar dan ada yang memahaminya secara salah. Orang-orang Islam yang berpedoman kepada Al-Quran belum tentu dia memahaminya dengan benar. Orang-orang Islam yang berpedoman kepada Al-Quran belum tentu mereka itu adalah orang yang selamat. Kenapa demikian? Bisa saja dia hanya meyakini Al-Quran tetapi dia memahaminya secara salah, baik dalam hal akidah, fikih dan sebagainya. Jadi tidak dijamin orang yang berpedoman Al-Quran kemudian lalu dia menjadi orang yang benar, belum tentu. Makanya Rasulullah katakan, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yad'u bi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran suatu kaum. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, memahami dengan benar dan mengamalkannya. Itulah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u bi akharin, dan merendahkan umat yang lain walaupun berpedoman kepada Al-Quran, tetapi direndahkan oleh Allah, disiksa oleh Allah, dimurkai oleh Allah karena dia memahami Al-Quran dengan salah. Jadi orang-orang yang tidak memiliki kapasitas ilmu tafsir, maka memiliki potensi yang sangat besar untuk memahami Al-Quran dengan pemahaman yang salah. Oleh karena itu, sesungguhnya yang sangat urgent untuk ditertibkan dan mendapatkan sertifikat itu adalah ulama. Kita lihat bahwa institusi ulama di kita ini belum ada namanya sertifikasi. Mereka yang tidak paham bahasa Arab, tidak bisa baca kitab, di antaranya mungkin karena kekayaannya, mungkin juga birokrasi, mantan birokrasi, sehingga masuk ke situ. Walaupun tidak di dalam komisi fatwa, tetapi mereka itu ada di lembaga ulama, majelis ulama. Maka sebaiknya mereka adalah orang-orang yang memiliki keahlian betul di dalam masalah agama, dan mereka memiliki syarat-syarat yang lengkap untuk mengkaji keislaman sehingga dia memiliki pemahaman yang benar. Tetapi benarnya pemahaman itu adalah bisa dicapai manakala mereka bermusyawarah, berdiskusi, bermujadalah. Nah, dengan adanya institusi ulama ini yang kemudian terjadi diskusi, dialog antar mereka, maka insya Allah kebenaran itu ada dan akan bisa dieliminir kesesatan. Tetapi kalau hanya ulama parsial bicara sendiri-sendiri, ini bisa potensi adanya penyimpangan. Tetapi ketika didiskusikan, didialogkan, maka insya Allah akan terjadi kebenaran di situ, karena
adanya dialog, adanya argumentasi yang disampaikan oleh masing-masing. Sehingga insya Allah akan tereliminir kesesatan. Jadi hari ini sebetulnya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah sertifikasi ulama, bukan sertifikasi penceramah. Memang idealnya demikian, tetapi belum memungkinkan. Kita tahu bahwa semua orang bisa dipanggil ustadz, semua orang bisa dipanggil kiai, semua orang bisa ceramah berdasarkan hadis balighu anni walau ayah, sehingga yang lisannya tartil, yang lisannya bagus, fasih menyampaikan, maka apalagi yang bisa menghibur umat, maka biasanya lebih banyak memberikan ceramah dan tausiah. Tetapi belum saatnya sertifikasi penceramah. Idealnya seperti itu, tapi belum. Yang paling urgent sekarang ini adalah sertifikasi ulama. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi perhatian buat kita umat Islam, dengan niat yang ikhlas untuk memperbaiki kondisi kita, untuk supaya umat tidak mudah tertipu dan mudah mencari kebenaran, mudah mencari rujukan. Dengan niat itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita untuk terus berbenah dan memperbaiki diri kita dalam rangka kita mengevaluasi diri kita, mengevaluasi secara pribadi maupun mengevaluasi lembaga-lembaga keagamaan yang ada. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.